Coba deh bayangin waktu kita lagi pesen burger lewat aplikasi. Gampang banget kan? Tapi pernah nggak kepikiran, di balik kemudahan itu, ada loh sebuah revolusi besar yang ternyata mengubah cara kita hidup? Nah, hari ini kita bakal telusuri sejarah makanan cepat saji yang mungkin nggak pernah kita duga. Sebuah perjalanan dari gerobak yang sederhana sampai jadi sistem global yang membentuk dunia kita sekarang. Ya, kita semua tahulah ya rasanya gimana. Lagi lapar, tinggal buka HP, klik sana-sini. Gak lama kemudian makanan anget udah nyampe aja di depan pintu. Gampangnya itu udah kayak, ya emang dari dulu begini. Udah jadi hal yang wajar banget. Dan jangan salah, ini bukan main-main. Skalanya itu gede banget. Industri pengiriman makanan global ini, katanya, nilainya bisa nyampe 365 miliar dolar di tahun 2030. Itu angka yang wow. Ini nunjukin betapa konsep serba cepat itu udah nempel banget di kehidupan kita sehari-hari. Tapi coba kita mundur jauh ke belakang. Gimana sih semua ini bisa mulai? Nah, pertanyaan ini bakal ngebawa kita ke zaman di mana ide dapat makanan jadi dalam hitungan menit itu bukan cuma aneh, tapi malah dianggap bahaya. Oke, sekarang kita loncat ke awal abad ke-20. Coba bayangin, di zaman itu, kalau ada yang nawarin burger dari gerobak yang dibikinnya cepet banget, orang-orang mungkin nggak bakal langsung antusias. Malah sebaliknya, mereka bakal curiga. Kenapa kok curiga? Ya alasannya masuk akal banget sih buat orang zaman itu. Dulu tuh masyarakat percaya kalau daging giling buat burger itu asalnya dari sisa-sisaan rumah potong hewan. Dagingnya jelek, diolahnya jorok, pokoknya nggak higienis lah. Jadi cap makanan cepat saji itu sama aja dengan makanan yang nggak bisa dipercaya. Terus muncullah White Castle di tahun 1921. Mereka ini punya ide yang bener-bener beda. Mereka nggak coba ngeyakinin orang pakai omongan doang, tapi langsung pakai tindakan. Gedungnya dicat putih bersih, biar kesannya higienis. Dan yang paling penting, dapurnya dibikin terbuka. Jadi orang bisa lihat langsung proses masaknya. Ini baru namanya ngebangun kepercayaan. Nah, setelah urusan kepercayaan ini mulai beres, muncul tantangan baru, kecepatan. Dan disinilah cerita kita beralih ke dua orang kakak beradik yang bakal mengubah segalanya. Jadi ada kakak beradik Richard dan Maurice McDonald. Mereka ini sebenarnya udah sukses banget loh. Restoran barbecue drive-in mereka di California itu laku keras. Kadang bisa sampai 125 mobil antri. Intinya, mereka udah punya bisnis yang jalan. Tapi, mereka ngerasa bisa bikin sesuatu yang lebih. Dan di tahun 1948, mereka ngelakuin sesuatu yang mungkin gila. Restoran mereka yang lagi sukses-suksesnya itu ditutup, cuma buat dirombak total. Pelayan sama meja makan dihilangin semua, diganti jendela buat ambil pesanan sendiri. Menunya yang seabrek itu dipangkas jadi cuma beberapa aja. Dan ini bagian jeniusnya. Mereka nerapin sistem lini produksi pabrik di dapur. Jadi tiap orang cuma ngerjain satu hal, tapi diulang-ulang, super efisien. Nah, inilah yang disebut speedy service system. Jadi tujuannya tuh bukan lagi masak satu-satu sesuai pesanan, tapi bikin alur kerja yang bisa ngasilin makanan dengan kualitas sama secepat-cepatnya. Ya, gampangnya mereka bikin semacam pabrik burger mini. Hasilnya gila banget. Menu yang simpel ini bikin mereka bisa jual makanan dengan harga yang super murah. Bayangin aja, burger cuma 15 sen. Untuk pertama kalinya, efisiensi di dapur itu langsung jadi harga murah buat pelanggan. Ini bener-bener gebrakan besar. Sistem sekeren ini, ya jelas, terlalu bagus kalau cuma ada di satu tempat. Potensinya buat diduplikasi itu gede banget. Dan ada seseorang dengan mata bisnis yang jeli banget yang ngelihat peluang ini. Namanya Ray Kroc. Awalnya dia ini cuma penjual mesin milkshake. Dia penasaran, kok McDonald bersaudara ini pesan mesinnya banyak banget. Akhirnya dia datang buat lihat sendiri. Dan begitu dia ngelihat speedy system ini bekerja, dia langsung sadar, wah ini masa depan. Dia nggak cuma ngelihat restoran, dia ngelihat sebuah sistem. Dan bener aja, kerjasama Kroc dengan McDonald's bersaudara ini jadi pemicu ledakan besar. Model bisnis mereka super efisien, menu simple, plus sistem waralaba itu nyebar cepet banget kayak api. Cuma dalam satu dekade, peta kuliner Amerika berubah total dan lahirlah nama-nama besar yang kita kenal banget sampai sekarang. Terus, apa pentingnya cerita ini buat kita sekarang? Nah, ini dia. Prinsip-prinsip yang lahir dari dapur kecil di California itu ternyata sekarang udah nyebar kemana-mana. Jauh di luar urusan makanan. Warisan terbesar dari sistem ini sebenarnya bukan burgernya, tapi cara berpikir kita yang berubah. Kita jadi terbiasa mengharapkan semuanya serba cepat, efisien, dan bisa ditebak. Coba dipikirin, dari belanja online, layanan streaming film, kita ini hidup di dunia yang dibentuk sama logikanya makanan cepat saji.
Dan ini kelihatan banget dari datanya. Sejak 2014, pesanan digital dan pengiriman itu tumbuhnya 300% lebih cepat dibanding orang makan di tempat. Ini kan sebenarnya evolusi alami dari speedy system ya kan? Bikin makin gampang lagi, ngilangin proses datang ke restorannya. Dan kalau kita lihat siapa yang menguasai pasar pemainnya itu lagi. Para perintis dari zaman dulu itu masih jadi raja di pasar global sampai sekarang. Ini bukti betapa kuatnya model bisnis yang mereka ciptakan puluhan tahun yang lalu. Jadi lain kali pas kita lagi pesan makanan lewat aplikasi, coba deh inget-inget lagi perjalanannya yang panjang ini. Dari gerobak yang bikin orang curiga, dapur yang transparan, sampai lini produksi yang super efisien. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita renungkan, selain soal makanan, di bagian mana lagi ya dari hidup kita tanpa sadar nerapin pola pikir cepat saji ini? Makasih udah nyimak.